Takjub dan mengejutkan. Ratu Tisha dukung Andre Rosiade jadi ketua umum PSSI. Jadi harapan kami, Ratu Tisha bilang harus bisa bawa kembali Shin Tae-yong ke Indonesia. Wah wah wah. Madam Pang buat kejutan dengan pernyataan terbarunya yang jadi harapan saya Indonesia seharusnya juara AFF 2025. Hanya kurang beruntung. Mereka akan jadi raja ASEAN sesungguhnya. Marcelino dan Rafael Struijk disinggung Erick Thohir pasca kegagalan timnas U23. Apa mungkin menyindir Gerald Vandenberg? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Takjub dan mengejutkan. Ratu Tisha dukung Andre Rosiade jadi ketua umum PSSI. Jadi harapan kami, Ratu Tisha bilang harus bisa bawa kembali Shin Tae-yong ke Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang oleh kabar mengejutkan. Sosok yang selama ini dikenal memiliki pandangan tajam dan kritis terhadap arah organisasi sepak bola nasional, Ratu Tisha Destria, menyatakan dukungan terbuka terhadap rencana Andre Rosiade untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI berikutnya. Tak hanya itu, Tisha menyebut bahwa Andre memiliki kapasitas besar untuk mendatangkan kembali Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang menjadi idola baru pecinta sepak bola tanah air. Dukungan ini tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Ratu Tisha dikenal sebagai figur independen yang selama ini tidak mudah terlibat dalam dukungan politik organisasi, apalagi secara terbuka. Namun, dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media nasional, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Andre Rosiade memiliki visi yang kuat dan realistis untuk membenahi PSSI ke arah yang lebih modern, transparan, dan profesional. Sepak bola Indonesia sudah menunjukkan arah positif dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kita butuh kesinambungan. Pak Andre punya komitmen, jaringan, dan kemauan besar untuk membawa reformasi nyata. Saya percaya jika dia terpilih, bukan tidak mungkin Shin Tae-yong akan kembali melatih timnas Indonesia, ujar Ratu Tisha. Pernyataan ini langsung menjadi viral di media sosial dan menuai beragam reaksi dari publik. Banyak yang tak menyangka bahwa sosok seperti Tisha yang pernah menjabat sebagai sekjen PSSI dan kini aktif dalam dunia sepak bola internasional akan memberikan dukungan sejelas itu kepada Andre Rosiade. Ratu Tisha dikenal sebagai perempuan pertama yang menjabat sekretaris jenderal PSSI. Ia memiliki latar belakang pendidikan sepak bola yang kuat, termasuk dari FIFA Master Program, dan pernah terlibat dalam pengembangan kompetisi usia muda serta struktur teknis sepak bola nasional. Pandangannya kerap dihormati oleh para pelaku sepak bola, baik dari dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, Andre Rosiade, politisi yang juga dikenal sebagai pecinta sepak bola sejati, tengah menjadi sorotan karena mulai disebut-sebut sebagai kandidat kuat ketua umum PSSI periode mendatang. Ia belum secara resmi mendeklarasikan pencalonan, tetapi berbagai pernyataan dan aktivitasnya menunjukkan keseriusan untuk membenahi tubuh PSSI dari dalam. Dalam beberapa kesempatan, Andre menyampaikan keinginannya untuk menghadirkan struktur organisasi yang lebih transparan dan terbuka terhadap kritik serta evaluasi. Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan program pelatih Shin Tae-yong yang dianggap berhasil membangun fondasi kuat untuk timnas Indonesia dari kelompok usia muda hingga senior. Saya melihat Coach Shin bukan hanya pelatih, tapi juga arsitek masa depan sepak bola Indonesia. Kalau kita ingin hasil jangka panjang, kita harus mempertahankan orang seperti dia, ujar Andre dalam salah satu pernyataan resminya di hadapan media. Isu kembalinya Shin Tae-yong memang menjadi pembicaraan hangat setelah masa kontraknya dikabarkan habis pasca turnamen besar terakhir bersama timnas.
Belum ada pernyataan resmi dari PSSI soal perpanjangan kontraknya, namun desakan publik agar pelatih asal Korea itu dipertahankan sangat besar. Dukungan dari figur seperti Andre Rosiade yang dinilai memiliki kekuatan politik dan organisasi tentu menjadi sinyal positif bagi kelanjutan kerjasama ini. Apalagi timnas Indonesia saat ini tengah berada dalam momentum kebangkitan. Dengan deretan pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Pratama Arhan, serta dukungan besar dari publik, masa depan sepak bola Indonesia terlihat cerah. Namun, konsistensi adalah kunci. Tanpa fondasi kepemimpinan yang kuat di tubuh PSSI, seluruh progres itu bisa kembali stagnan. Dukungan Ratu Tisha terhadap Andre juga dinilai sebagai bentuk rekonsiliasi diam-diam antara dua kutub sepak bola nasional. Selama ini ada kesan bahwa kubu teknis dan kubu struktural PSSI sering tidak berjalan seiring. Jika Tisha dan Andre bersatu dalam visi yang sama, banyak yang menilai bahwa ini bisa menjadi titik balik lahirnya reformasi menyeluruh dalam tubuh organisasi sepak bola Indonesia. Publik sepak bola pun kini menantikan kelanjutan manuver politik di dalam PSSI. Akankah Andre benar-benar maju dalam kongres luar biasa PSSI? Apakah dukungan dari figur seperti Ratu Tisha akan membuat kandidat lain berpikir dua kali untuk bersaing? Dan yang paling penting, benarkah Shin Tae-yong akan kembali jika Andre memegang kendali penuh di federasi? Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Shin Tae-yong mengenai masa depannya bersama timnas Indonesia. Namun dalam wawancara terakhirnya, ia menyatakan bahwa dirinya sangat mencintai sepak bola Indonesia dan ingin melihat hasil kerja kerasnya berbuah manis. Jika ada kepastian visi dan dukungan penuh dari federasi, besar kemungkinan ia akan kembali melanjutkan proyek besarnya. Bagi para pendukung timnas, kombinasi antara sosok visioner seperti Andre Rosiade, pengalaman teknis Ratu Tisha, dan kepemimpinan lapangan dari Shin Tae-yong bisa menjadi trio emas yang membawa Garuda benar-benar terbang tinggi di level Asia. Kini semua mata tertuju pada Kongres PSSI berikutnya. Apakah era baru akan segera dimulai? Ataukah drama di balik layar akan kembali menjadi penghambat mimpi panjang para pecinta sepak bola tanah air? Satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Dan dukungan mengejutkan dari Ratu Tisha kepada Andre Rosiade bisa menjadi awal dari babak baru yang dinantikan seluruh rakyat Indonesia. Fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Wah. Madam Pang buat kejutan dengan pernyataan terbarunya yang jadi harapan saya Indonesia seharusnya juara AFF 2025, hanya kurang beruntung. Mereka akan jadi raja ASEAN sesungguhnya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Sosok berpengaruh dari Thailand, Madam Pang, mengeluarkan pernyataan yang langsung menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Dalam wawancara dengan media lokal Thailand pasca final Piala AFF 2025, Madam Pang menyebut bahwa timnas Indonesia seharusnya keluar sebagai juara, namun dikalahkan oleh faktor ketidakberuntungan. Nuaphan Lamsam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Madam Pang adalah manajer tim nasional Thailand yang juga menjabat sebagai presiden klub Port FC. Ia dikenal luas sebagai figur kuat dalam sepak bola regional dan kerap memberikan komentar tajam namun jujur soal performa tim di ASEAN.
Kalau bicara objektif, Indonesia sebenarnya menguasai permainan di final. Mereka lebih agresif, lebih kreatif, dan punya semangat juang yang luar biasa. Namun dalam sepak bola, terkadang hasil tidak berpihak pada tim yang bermain lebih baik. Saya pribadi percaya mereka hanya kurang beruntung. Tidak butuh waktu lama lagi, Indonesia akan benar-benar menjadi raja sepak bola ASEAN, ujar Madam Pang dalam wawancara tersebut. Pernyataan itu langsung menjadi topik hangat di media sosial, terutama di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang mengapresiasi keberanian Madam Pang dalam menyuarakan pandangan yang dianggap lebih objektif daripada yang disampaikan Federasi Sepak Bola Indonesia sendiri. Statistik pertandingan final Piala AFF 2025 seolah mendukung pernyataan Madam Pang. Timnas Indonesia tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 61%, menciptakan 15 peluang dengan 7 tembakan tepat sasaran. Sayangnya dominasi tersebut tidak berbuah kemenangan karena satu kesalahan kecil yang berujung gol untuk lawan. Kekalahan di laga final ini memang menyakitkan bagi publik Indonesia. Namun komentar Madam Pang memberi angin segar dan pengakuan yang tidak bisa diabaikan, Indonesia sudah sangat dekat dengan puncak kejayaan. Tak bisa dipungkiri bahwa sepak bola Indonesia kini tengah berada dalam masa keemasan baru. Kehadiran pelatih asing seperti Gerald van den Burg yang membawa disiplin tinggi, dipadukan dengan munculnya talenta-talenta muda berbakat seperti Donny Tri, Raihan Hanan, Jens Raven, Arkan Fikri, membuat skuad Garuda tampil lebih solid dan kompetitif dari tahun-tahun sebelumnya. Madam Pang sendiri bukan kali pertama menunjukkan kekaguman terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, ia sudah memuji atmosfer stadion di Indonesia, kualitas pemain muda, serta antusiasme supporter yang dinilai luar biasa. Namun pernyataannya kali ini terdengar jauh lebih serius dan syarat makna. Di sisi lain, pernyataan tersebut juga menuai komentar beragam dari netizen Indonesia. Ada yang menyebut Madam Pang lebih jujur daripada pengurus Federasi Sepak Bola Indonesia sendiri. Banyak warganet merasa bahwa federasi kurang membela timnas secara terbuka, padahal sudah tampil luar biasa sepanjang turnamen. Beberapa pengamat menilai bahwa komentar Madam Pang mencerminkan penghormatan tinggi terhadap rival. Ia menunjukkan bahwa rivalitas tidak menghalangi sportivitas dan pengakuan terhadap kualitas lawan. Banyak pula yang menyebut bahwa pernyataan itu bisa menjadi pemantik semangat baru bagi skuad Garuda untuk terus maju. Kini publik sepak bola Asia Tenggara mulai sadar bahwa Indonesia bukan lagi sekadar kuda hitam. Dengan pondasi kuat berupa regenerasi pemain, program pembinaan usia dini yang mulai tertata, serta dukungan penuh dari para pendukung setia, Indonesia hanya tinggal menunggu waktu untuk benar-benar menjadi penguasa baru di kawasan ASEAN. Meski gelar juara AFF 2025 belum berhasil diraih, apresiasi dan pengakuan dari pihak luar, terutama dari rival kuat seperti Thailand, menjadi sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia telah berada di jalur yang tepat. Dengan konsistensi dan kerja keras, bukan tak mungkin dalam waktu dekat Garuda akan benar-benar terbang tinggi dan menancapkan kuku sebagai raja sepak bola Asia Tenggara. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Marcelino dan Rafael Struijk disinggung Erick Thohir pasca kegagalan timnas U23. Apa mungkin menyindir Gerald van den Burg?
Kegagalan timnas Indonesia U23 menjuarai ASEAN Cup U23 2025 memunculkan evaluasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang secara terbuka menyebut nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk bisa saja memperkuat Garuda Muda di ajang berikutnya. Kedua pemain yang selama ini lebih dikenal sebagai bagian dari timnas senior dinilai masih layak turun ke level U23 karena faktor usia. Mereka berpotensi dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar September mendatang. Ajang tersebut menjadi bagian dari jalur menuju Olimpiade, sehingga tim pelatih dituntut memanggil pemain-pemain terbaik demi mewujudkan mimpi tampil di pesta olahraga terbesar dunia itu. Menghadapi kompetisi yang lebih berat di masa depan, tak menutup kemungkinan Marcelino, Rafael, dan sejumlah nama lain akan kembali dipanggil untuk memperkuat tim. Erick menjelaskan di ASEAN Cup U23 ini memang nama-nama beken tidak diboyong oleh pelatih Gerald van den Burg. Salah satu tujuannya adalah regenerasi pemain. Kita lihat pemain yang ada. Kan sebenarnya Rafael tidak bisa main. Marcelino. Semua kan sebenarnya bisa bermain di ASEAN Cup U23 2025. Cuma kan kita coba memberanikan diri. Terus ada regenerasi, kata Erick Thohir kepada awak media. Dan biar pemain yang sudah senior juga nanti kita lihat. Tapi bukan tidak mungkin nanti untuk U23 dan SEA Games. Kita coba lihat kalau pemain-pemain ini bisa. Ya kita kasih tim yang terbaik, jelasnya. Indonesia berada satu grup dengan Korea Selatan, Makau, dan Laos di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Untuk membuka peluang lolos ke putaran final, kemenangan di semua laga grup menjadi target mutlak. Setelah itu Garuda Muda juga akan tampil di SEA Games 2025 yang berlangsung di akhir tahun. Meski diketahui bahwa pelatih kepala akan berbeda, Indonesia menyandang status sebagai juara bertahan. Karena kita pernah medali emas di SEA Games sebelumnya, sambung lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut. Erick juga memberi sinyal bahwa sebagian pemain yang tampil di ASEAN Cup U23 akan dipertahankan untuk 2 turnamen besar ke depan. Saya yakin mungkin ada beberapa pemain yang kita akan coba minta klub untuk support. Apalagi nanti bukan tidak mungkin tim ini. Tadi Pak Menpora Dito Aryo Tejo bilang, ini cikal bakal untuk SEA Games. Jelasnya. Dan kalau tidak ada perubahan di SEA Games, aturannya U22 terakhir. Jadi tim ini mayoritas masih bisa bermain dan semua bisa bermain, pungkasnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Liverpool mendominasi kesepakatan blockbuster senilai Rp3 triliun. Alexander Isak memberi sinyal kuat ingin hengkang dari Newcastle United musim panas ini, membuka peluang besar bagi Liverpool untuk memboyong striker asal Swedia tersebut meski banderolnya mencapai 150 juta pound sterling atau sekitar Rp3 triliun. Menurut laporan Sky Sports terbaru, Isak frustrasi dengan ambisi Newcastle dan menginginkan bayaran yang layak, sementara klub hanya bisa memenuhi sebagian kecil dari permintaannya. Liverpool menjadi klub terdepan yang serius mengejar tanda tangannya meski baru saja mendatangkan Hugo Ekitike dengan nilai 79 juta pound sterling. Newcastle disebut hanya akan melepas Isak jika menerima tawaran besar. Liverpool dinilai mampu memenuhi harga tinggi tersebut, apalagi mereka punya potensi pendapatan besar dari penjualan pemain seperti Darwin Núñez atau Luis Diaz. Dengan Arsenal sudah mengamankan striker lain dan rival-rival lain kurang serius, Liverpool praktis menjadi favorit utama. Apakah Anda percaya Liverpool akan sukses mengamankan Isak? Bagaimana dampaknya bagi persaingan Liga Inggris musim depan? Yuk berikan pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar. Chance to be ruthless. They don't wanna
make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. James Trafford resmi jadi kiper nomor 1 Manchester City. Manchester City resmi mendatangkan kembali James Trafford dari Burnley dengan mahar 27 juta pound. Kiper muda berusia 22 tahun ini langsung mengenakan nomor punggung 1 dan dikontrak selama 5 tahun. Trafford memilih kembali ke klub yang membesarkannya, menyebut City sebagai rumah dan klub istimewa yang penuh orang-orang fantastis. Ia berharap bisa berkembang di bawah asuhan Pep Guardiola dan bersaing bersama para pemain kelas dunia. Musim lalu Trafford menjadi kiper utama Burnley yang sukses promosi ke Premier League dengan catatan impresif 29 clean sheet dari 45 laga. Kini kedatangannya diprediksi bakal memengaruhi masa depan Ederson dan Stefan Ortega di City yang kemungkinan akan hengkang musim panas ini. Menurut Anda, apakah James Trafford siap mengemban peran sebagai kiper utama Manchester City? Bagaimana nasib Ederson dan Ortega? Yuk bagikan pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road. Upaya Chelsea datangkan Garnacho berpotensi terhambat gara-gara ini. Chelsea berupaya keras mendatangkan Alejandro Garnacho dari Manchester United, tapi negosiasi berpotensi terhambat karena perbedaan harga. Garnacho, 21 tahun, terlibat perseteruan dengan pelatih MU Ruben Amorim setelah hanya dimainkan 20 menit di final Liga Eropa 2024 hingga 2025. Kekecewaan Garnacho membuatnya terbuka untuk meninggalkan Old Trafford.
Amorim pun memberi sinyal bahwa Garnacho tak masuk rencana tim lagi. MU pun berusaha menjualnya, awalnya memasang harga 70 juta pounds, lalu menurunkannya menjadi 40 juta pounds karena minim peminat. Chelsea menunjukkan minat tapi hanya mau membayar maksimal 30 juta pounds sehingga ada selisih 10 juta pounds yang sulit dijembatani. Chelsea butuh winger baru setelah melepas Noni Madueke ke Arsenal dan Garnacho jadi opsi menarik bagi pelatih Enzo Maresca. Menurut Anda, apakah Chelsea harus menaikkan tawaran agar dapatkan Garnacho? Atau sebaiknya tunggu opsi lain? Tulis pendapatmu di komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Manchester United diskon harga Sancho. Borussia Dortmund siapkan reuni dengan mahar 300 rupiah miliar saja. Masa depan Jadon Sancho mulai jelas. Manchester United kini bersedia melepas winger 25 tahun itu dengan harga miring sekitar 306.347 miliar rupiah, jauh lebih rendah dari harga sebelumnya yang fantastis. Sancho sempat dipinjamkan ke Chelsea musim lalu, tampil dengan 5 gol dan 10 assist serta membantu The Blues juara UEFA Conference League. Namun performanya di Old Trafford belum memenuhi ekspektasi sejak didatangkan dari Dortmund pada 2021 dengan mahar 1,49 triliun rupiah. Borussia Dortmund dikabarkan serius ingin memulangkan Sancho musim panas ini. Klub asal Jerman itu tengah mengevaluasi opsi transfer dan melakukan pembicaraan internal terkait syarat kepulangan sang winger. Selain Dortmund, Juventus dan Napoli juga menunjukkan minat. Namun, Dortmund tampaknya favorit utama. Menurut Anda, apakah Sancho layak kembali ke Dortmund? Apakah ia bisa bangkit dan kembali ke performa terbaik? Yuk, tulis komentar dan pendapatmu. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Arsenal wajib mendatangkan Jude Bellingham dari Real Madrid, statistik dan alasan lengkap. London, Jude Bellingham kembali menjadi sorotan sebagai target utama Arsenal jelang musim baru. Gelandang muda Real Madrid ini tampil luar biasa di musim 2024/25 dengan 20 gol dan 8 assist dari 30 laga, rata-rata kontribusi 0,67 gol per pertandingan. Selain produktivitas, Bellingham unggul di aspek teknis, akurasi umpan 89%, 67 dribble sukses, dan 156 penetrasi progresif. Ia bukan sekadar pencetak gol, tapi juga kreator yang mengendalikan permainan.
Di pertandingan besar seperti El Clasico dan Liga Champions, Bellingham selalu tampil gemilang mental juaranya, jadi nilai tambah besar bagi Arsenal. Bersama timnas Inggris, ia pecahkan rekor sebagai pemain termuda yang tampil di 3 turnamen besar. Dengan kombinasi kreativitas, daya gedor, dan stabilitas, Bellingham siap membawa intensitas baru ke lini tengah Arsenal. Jika The Gunners serius bersaing di Premier League dan Eropa, merekrut Bellingham adalah keputusan tepat. Bagaimana menurut Anda? Apakah Bellingham akan jadi kunci kesuksesan Arsenal musim depan? Sampaikan pendapatmu di komentar.